Tak hanya menghadapi pasukan Israel, Brigade Al-Qassam kini juga menghadapi perang terbuka baru dengan front buatan Benyamin Netanyahu. Kelompok yang dikenal The Popular Force ini sengaja dibayar untuk perang senyap melawan militan Hamas. Politikus Israel menegaskan bahwa milisi yang dibayar ini adalah pejuang Badui setempat dan kelompok kriminal yang selama ini berlawanan dengan kelompok negara Islam. Dari laporan Haaretz, Israel dilaporkan sudah memasok senjata pada milisi di Gaza tersebut. Kelompok ini juga terafiliasi dengan Yasser Abu Shahab, seorang tokoh klan Badui Hamasyah yang cukup kuat di wilayah Rafah. Pasukan tersebut dilaporkan beroperasi dengan nama The Popular Force dan juga The Anti-Terrorism Unit. Lembaga keamanan Israel dikabarkan telah mentransfer senjata ringan dan senapan serbu kepada kelompok tersebut. Kelompok bayangan ini dipimpin Yasser Abu Shahab. Dari laporan The New Arab, Yasser Abu Shahab adalah tokoh yang punya koneksi di Rafah dan dikenal sebagai aktivis kriminal. Milisi tersebut berevolusi dari geng kriminal yang terorganisasi secara longgar menjadi kelompok Salafi jihadis yang terinspirasi oleh kelompok negara Islam atau ISIS. Laporan tersebut juga mengklaim Abu Shahab dan anak buahnya terlibat dalam perdagangan narkoba dan senjata, seringkali melintasi perbatasan antara Gaza dan wilayah Sinai di Mesir, tempat kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS beroperasi selama bertahun-tahun. Badan Intelijen Iran dilaporkan mendapatkan dokumen strategis rahasia milik Israel. Dokumen rahasia ini disebut berisi detail fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Zionis. Dikutip dari Times of Israel, data tersebut mencakup ribuan dokumen yang terkait proyek pendudukan Israel dan fasilitas nuklir mereka. Dari laporan intelijen ini diungkapkan bahwa dokumen tersebut juga disertai foto-foto dan video detail mengenai fasilitas nuklir Tel Aviv. Dibobolnya fasilitas nuklir Israel ini sekaligus menjadi ancaman bagi Zionis. Kondisi ini semakin menyulitkan Zionis di tengah eskalasi perang yang kian panas antara Israel dan juga Iran. Israel yang awalnya mengaku ingin menyerang fasilitas nuklir Teheran kini malah menggali kuburan mereka sendiri. Mayor Jenderal Hussein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, menekankan bahwa bukan fasilitas nuklir Iran yang akan dihancurkan, melainkan target entitas pendudukan Israel. Bahkan Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nazir-Zadeh, juga menegaskan bahwa kekuatan militer Iran tak bisa diimbangi oleh kekuatan Israel. Detail dokumen fasilitas nuklir Israel ini menjadi ancaman kedua bagi Zionis. Pasalnya sebelumnya Iran juga mengakui tengah memperkaya bahan uranium yang menjadi bahan pembuatan rudal nuklir. Bahkan Iran juga dikabarkan sudah menerima bahan canggih dari China yang bisa memproduksi total 800 rudal baru. Iran dilaporkan melancarkan serangan operasi rahasia yang menyasar titik-titik vital Israel, bukan melalui serangan rudal menghancurkan. Teheran kini justru dikabarkan melakukan operasi senyap dengan membobol sistem pertahanan dari Israel. Teheran mengklaim telah memiliki seluruh berkas data intelijen rahasia milik Israel mengenai situs nuklir dan juga rencana pertahanan dari Zionis. Pakar Israel menuturkan bahwa terbobolnya dokumen sangat rahasia ini kemungkinan besar terjadi pasca adanya serangan cyber pada tahun 2024, yang mana hal ini menyebabkan adanya kebocoran intelijen pada data-data Israel. Dikutip dari Times of Israel, data tersebut mencakup ribuan dokumen yang terkait proyek pendudukan Israel dan fasilitas nuklirnya. Dari laporan intelijen ini diungkapkan bahwa dokumen tersebut juga disertai foto-foto dan video detail mengenai fasilitas nuklir Tel Aviv. Dibobolnya fasilitas nuklir Israel ini sekaligus menjadi ancaman bagi Zionis. Kondisi ini semakin menyulitkan Zionis di tengah eskalasi perang yang kian panas antara Israel dan juga Iran. Detail dokumen fasilitas nuklir Israel ini juga menjadi ancaman kedua bagi Zionis. Pasalnya sebelumnya Iran juga mengakui tengah memperkaya bahan uranium yang menjadi bahan pembuatan rudal nuklir. Bahkan Iran juga dikabarkan sudah menerima bahan canggih dari China yang bisa memproduksi total 800 rudal baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.